Halo Ibu Siti Mariam, bisa diatur saya nanti masuknya setelah doa aja dulu. Se remote cepat, cepat. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan Assalamualaikum ke Ibu Siti Mariam, depan. bisa dengar? Halo. Halo ya Pak. Ibu pengatur ini naik turunkan layar untuk personil ya. Saya di naik turunkan dulu ini biar Ibu Berita tampil ya. Nanti saya gitu up split bisa nggak? Bisa ya kalau nggak bisa? Titik Diberitahu tiga ya Pak. di Ibu sebagai host, Ibu mengatur di situ. Iya Pak Anasnya jadi nggak jadi host Bu, pindah hostnya Apa saya jadi jadi ke host? Apa saya jadi host kembali nggak apa-apa kalau gitu? Ibu Bapak jadi host pindah aja Anas lagi, jadi host soalnya lagi. saya agak ribet jadinya. Kita mulai aja. Ibu Siti Mariam harus sudah paham ya. Nanti saat sudah halo, Ya Pak. nanti saat Ibu Widi masuk dimasukkan ya nanti saya diturunkan gitu. Maksudnya paham ya? Halo, ya. Apa Bu Siti kayaknya hostnya dipindahin lagi aja ke Pak Anas Bu Siti, karena Iya, hostnya sok nggak aja. bisa. Saya emang nggak mau jadi host. Pak Anas teh. Tuh Pak Anas nggak mau jadi host, udah aja Iya, Pak ribet. Anas jadi hostnya. Pak Anas aja. Oh ya, ini flyer untuk yang background yang judul apa ini? Transformasi belum buat ya? Bisa dibuat Apalah, bukan apa. statement jadi bisa ditekan nggak ini? Bisa dimulai aja Mas Anas. Ini rekan-rekan kita sudah menunggu cukup lama mungkin karena bukan salah mereka masuk lebih awal. Menurut saya kita komit juga selesai jam 9 seperti di undangan awal. Jadi kita maksimalkan, optimalkan waktu aja yang ada ya Bu Widi. Kita mulai. Ya. Baik, Bu, mangga. Mangga Ibu Granita dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung di webinar kali ini. Alhamdulillah ya, pada malam hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti webinar kolaborasi dari penggerak komunitas Bergema 2 dari Provinsi Jawa Barat dengan tema webinar yaitu Transformasi Komunitas Belajar. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir di ruang virtual pada malam hari ini. Narasumber kita pada webinar kali ini seperti tadi sudah disebutkan ya, ada Ibu Siti Mariam SPD MPD, kemudian moderatornya ada Ibu Widi Suryatiningsih SPSI SPD. Webinar kita kali ini terselenggara dari kolaborasi 14 komunitas belajar. Yang pertama ada komunitas beraksi, Amazing Teacher Indonesia, komunitas Gurame, komunitas KPPD Karawang, komunitas Metamorfosis, komunitas Penggerak Mandiri Belajar, komunitas Guru Pemula, komunitas MGMP IPS Kabupaten Sukabumi, komunitas KKG Gugus 1 Pegadaian Barat, komunitas Refleksi Diri, komunitas Belajar Smile, komunitas Belajar Literasi, komunitas Belajar Guru BK, komunitas Belajar FKKG Kecamatan Cilamaya, dan komunitas Berdaya. Baik Bapak Ibu, untuk susunan acara pada malam hari ini, pembukaan, Bapak Ibu untuk membuka webinar kali ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, acara yang kedua itu doa. Mas Anas barangkali mau bantu doa. Ya, terima kasih Ibu Granita. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa agar kelancaran kegiatan ini. Untuk kelancaran kegiatan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan segala kebesaran dan kekagunganmu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji serta syukur atas nikmat dan rahmat-Mu yang senantiasa diberikan kepada kami sehingga pada malam hari ini kami dapat hadir bersama secara virtual dalam rangka kegiatan webinar kolaborasi penggerak Bergema 2 Provinsi Jawa Barat. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dari ridho-Mu selalu menyertai dalam kegiatan ini sehingga memberi manfaat dalam pengabdian kepada bangsa, negara dan masyarakat. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim. Limpahkanlah kekuatan, kesehatan serta keselamatan kepada kami agar tidak ada hambatan suatu apapun sampai selesainya kegiatan webinar ini. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah momen kegiatan webinar ini sebagai momen untuk mempererat tali silaturahmi dan sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan dalam pemahaman implementasi kurikulum merdeka sehingga dapat diterapkan secara menyeluruh di satuan kerja kami. Ya Allah ya Ghaffar, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami dan orang-orang yang telah mendahului kami. Terimalah doa kami. Allahumma firli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amyat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anas sudah berkenan memimpin doa. Semoga acara pada malam hari ini bisa bermanfaat. Baik Bapak Ibu guru hebat, karena waktu terus berjalan dan khawatir nanti selesainya terlalu malam, saya pada kesempatan kali ini
akan langsung memulai acaranya ya Bapak Ibu. Acara ini tentang transformasi komunitas belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator kita yaitu Ibu Widi Suryatiningsih dan juga narasumber kita Ibu Siti Maryam. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Granita ya yang sudah membawakan acara hari ini. Baik, ini waktunya akan dipersingkat ya sebagaimana biasanya sehingga mungkin untuk menyanyikan lagu Indonesia Rayanya hari ini enggak dulu Bu Granita atau bagaimana? Ya Ibu, karena ini khawatir terlalu malam selesainya, jadi nanti kita fokuskan saja di materi dan tanya jawab ya Ibu. Seperti itu. Ya, lanjutkan aja, lanjutkan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Iya, terima Bu Widi, bagaimana? Kayaknya terlempar, Bu Gren. Terlempar ya? Iya, kayaknya Mohon maaf terlempar. Bapak Ibu. Ibu Widinya terlempar ya, belum bisa masuk, mungkin terkendala teknis Ibu Granita. Dilanjut aja, Bu Gren. Lanjut Ibu Siti Maryam udah siap memaparkan, langsung aja kalau gitu. Ibu Ya. Granita aja. Iya, maaf ya ini sempat terlempar nih dari Oh, Zoom-nya, mohon maaf sebesarnya ya. Punten pisan. Ya, baik izin membacakan kurikulum vitae nih dari narasumber keren kita yaitu Ibu Siti. Saya izin bacakan kurikulum vitae-nya. Nama lengkapnya adalah Ibu Siti Maryam, SPD MPD. Beliau adalah guru biologi di SMA Negeri 2 Banjar, Jawa Barat. Lahir di Banjar pada tanggal 10 Oktober 1978. Beliau suka belajar, suka sekali belajar, kemudian membaca, traveling. Ini siapa yang punya hobi yang sangat traveling ya, dia bisa traveling bareng. Kemudian pengalaman mengajarnya di MTSN Langansari tahun 2002 sampai 2003. Kemudian MAPK Yaba Al-Ma'arif di tahun 2001 sampai 2008. Kemudian di SMP Islam Langen. Ini Langen apa Langen ya? Maaf kalau salah membacanya ya Bu Siti. Di tahun 2003-2006. Kemudian SMA Negeri 2 Banjar di tahun 2006 hingga sekarang. Kemudian pengalaman organisasinya beliau MGMP Biologi Kota Banjar sebagai sekretaris dari tahun 2010 sampai 2022. Kemudian sebagai ketua dari 2022 hingga sekarang. Kemudian beliau juga di PMI Kota Banjar sebagai bendahara dari tahun 2010 sampai 2015 dan sebagai sekretaris dari 2015 sampai sekarang. Kemudian pendidikannya S1 Tadris Biologi IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1997 hingga 2001. Alhamdulillah kita alma mater ya Bu Siti ya. Kemudian pengalaman bertugasnya menjadi guru penggerak angkatan 6, narasumber berbagi praktik baik, kemudian pengajar praktik angkatan 10, pembina PMR, fasilitator nasional ke Palang Merahan, kemudian School Leadership Workshop Batch 6 Run 12, lalu fasilitator baik Bineka Itu Kita, kemudian penggerak bergema gelombang 2 dan kontributor perangkat ajar PMM. Beliau juga memiliki penghargaan yaitu sebagai guru inovatif Kota Banjar tahun 2008. Wah, keren banget nih ya. Kemudian guru berprestasi Kota Banjar tahun 2009, kemudian mendapatkan anugerah Prasamya Susastra Nugraha tahun 2022 dan 2023. Demikian nih kurikulum kita yang saya bisa bacakan. Untuk waktu dan tempat saya silakan kepada Ibu Siti. Mangga Ibu. Terima kasih Bu Widi, terima kasih Bu Gre. Selamat malam Bapak Ibu, izin share dulu ya sebentar. Malam nih, Bu. Apakah sudah muncul? Sudah Bu, sudah muncul. Sudah, Bu. Sudah, Oke. sudah muncul. Jelas nggak nih sebentar? Kok saya nggak bisa lihat tampilannya. Jelas ya, Bu? Jelas. Jelas, Jelas bisa. Bu. Topik, Abi terbiasa ningali ya tampilannya itu. Tapi dari sini sudah terlihat kok Bu. Sebentar, saya yang nggak bisa lihat. Iya baik. Kenapa saya nggak bisa? Ya, sambil kita tunggu ya Ibu Bapak semuanya, bahwasanya untuk pematerian hari ini nih adalah mengenai komunitas belajar. Jadi nanti akan apa namanya, Ibu Bapak guru bisa melihat di PMM-nya, bisa juga mengetahui nih apa saja sih kebutuhan pada saat kita memilih yang poin-poin itu, yang salah satu poinnya itu tentang komunitas belajar. Jadi nanti untuk bukti fisiknya seperti apa, nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Siti. Kemudian di kegiatan ini juga, insya Allah kami di bergerak bersama, yaitu di Bergema Jawa Barat ya, Bu Granita. Luar biasa nih, peserta hari ini juga cukup banyak nih, ada 152 nih, Masya Allah. Terima kasih ya Ibu Bapak semuanya yang sudah hadir di sini untuk belajar bersama bagaimana sih mengenai komunitas belajar ini. Oke, bagaimana Bu Siti? Sudah siapkah? Sebentar, Bu, sebentar. Masih? Oh ya baik. Ya, sambil ngobrol-ngobrol kita main sama Bu Granita ya. Ini sambil menunggu juga Ibu Sitinya siap dari PPT-nya. Bu Granita nih, kita sambil sharing ya tentang bergema nih. Bagaimana sih menurut Bu Granita mengenai bergema 2 ini nih? Banyak tantangan tentunya ya. Iya, tentunya banyak sekali ya Bapak Ibu, terutama bagi saya gitu ya, yang di sekolahnya masih kurang sarana-prasarananya, sehingga untuk pengimbasan itu tidak bisa secara luring gitu ya Bapak Ibu. Jadi harus daring, karena ketika pengimbasannya luring itu memerlukan ruangan, dan ruangannya itu semuanya dipakai untuk kelas, sampai laboratorium juga dipakai kelas gitu Bapak Ibu. Jadi kendalanya itu sih, saya hanya bisa pengimbasan daring gitu ya. Ibu Luar udah kelihatan biasa. belum, Bu Gre? Bu Sudah Widi? Ibu, sudah. Ini galau nggak bisa ngeliat. Makasih, makasih. Sudah Ya, jelas. Sama mangga rekan Ibu di sini. Siti. Ya. Semangat. Ya, mangga waktu dan tempat disilakan Ibu Siti.
Terima kasih Bapak Ibu Guru, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah menjadikan waktu untuk belajar bersama, merefresh kembali tentang pentingnya komunitas belajar. Komunitas belajar ini kita tahu bahwa ini adalah sekelompok guru dan tenaga kependidikan yang belajar bersama ya, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Nah, di sini dari judulnya sudah ada tambahan kata nih, transformasi katanya ya. Transformasi ini dalam artian berubah. Kita pahami itu bagaimana perubahan komunitas belajar yang dimaksud. Nah, diharapkan malam ini kita dapat lebih memaknai komunitas belajar lebih mendalam ya Bapak Ibu, lebih memencar dan menggemakkan manfaatnya dalam peningkatan profesionalisme guru. Baik. Ada slide yang selanjutnya. Di sini ada 2 fokus utama komunitas belajar. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ini ya, atau pernah membaca. Kita malam ini hanya mengingat kembali sebetulnya. Yang pertama fokusnya pembelajaran murid. Yang kedua adalah peningkatan kompetensi GTK. Nah, mana porsi yang lebih besar kira-kira Bapak Ibu? Mana coba? Bu Gre ada yang jawab nggak nih? Ini bisa dicat nggak atau ditutup catnya? Pembelajaran murid, Bu. Pembelajaran murid, ya Bapak. Ada lagi mungkin yang berpendapat berbeda mungkin? Apa sepakat? Kita sepakat nggak nih? Bahwa fokus utama Kombel itu pembelajaran murid atau peningkatan kompetensi GTK? Ya, Bu? Pembelajaran murid. Siap, Pembelajaran murid. siap, siap. Pembelajaran murid. Betul. Benar sekali Bapak Ibu, bahwa kalau dibilang fokus utamanya apa, ya benar 2 ini. Tapi kalau ditanya mana porsi yang lebih besar, benar sekali bahwa porsi terbesarnya adalah pembelajaran yang fokus pada murid. Ya, komunitas belajar ini menempatkan fokusnya pada pembelajaran murid, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, serta berorientasi pada data hasil belajar murid. Jadi maksudnya nanti hasil belajar murid itu akan menjadi asesmen awal untuk apa kita merubah atau menyesuaikan pembelajaran selanjutnya. Baik, materi selanjutnya. 3 ide besar komunitas belajar yang berpusat pada murid. Bapak Ibu, tujuan utama dari penyelenggaraan satuan pendidikan adalah memastikan setiap murid terlibat dalam proses pembelajarannya. Pada proses pembelajarannya yang berkualitas. Nah, diadaptasi dari teori Professional Learning Community atau PLC yang dikembangkan oleh Richard Ford, ini menghasilkan atau memunculkan 3 ide besar komunitas belajar yang berpusat pada murid ini ya. Beliau menyampaikan tentang ini. Ya, 1 adalah fokus pada pembelajaran, yang kedua membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, kemudian yang ketiga adalah berorientasi pada peningkatan hasil belajar murid. Baik ya, mohon maaf kalau tampilannya kurang maksimal, saya nggak bisa lihat titiknya ini. Ini mohon maaf, terima kasih udah. Ini tapi saya nggak lihat ininya nih. Oke. Itu di pojok kanan, Bu. Yang di PDF Ibu, nah titik di atas. Ini? Gambar posisi, nah itu, ya tuh. Sebentar. Terus pilih. Ini kan? Ya, itu, pilih. Terus nanti ada menu. Oh, ini. Zoom? Bukan Zoom. Apa ya? Oh, gini ya. Kalau saya mah ada menu presentasi gitu. Ini nggak ada, makanya ini sambil Oh, di Explorer, ya, jadi ya, munculnya apa-apa. seperti ini. Tidak masalah ya Bapak Ibu? Nggak apa-apa ya, mohon maaf. Tidak apa-apa Bu, insya Allah Baik. tampilannya cukup jelas dibaca. Baik, terima kasih. Bapak Ibu kita menyimak ada ilustrasi ini ya, bisa diperhatikan. Dari bekerja sendiri-sendiri, belajar sendiri-sendiri, kemudian berubah menjadi belajar secara bersama-sama, ada komunikasi yang terjalin, kemudian ada bisa kita bayangkan ada hasil pembelajaran juga yang terbentuk lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu, kita akan yang pertama nih fokus pada pembelajaran murid. Ya, di mana poin yang pertama menggeser fokus guru dari mengajar atau teaching menjadi belajar atau learning. Nah, mengajar tidak akan berkembang jika gurunya berhenti belajar. Sepakat nggak Bapak Ibu? Sepertinya kita perlu tobat profesi jika terbersit enggan untuk belajar lagi ya. Belajar sepanjang hayat intinya. Kemudian yang selanjutnya, dari apa yang perlu diajarkan menjadi apa yang perlu dipelajari untuk mengoptimalkan proses belajar murid. Kata-kata ini bermakna sekali ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak melulu memperhatikan atau fokus pada konten, tapi nilainya atau karakter apa yang kita inginkan dibentuk atau terbentuk pada siswa setelah belajar dengan kita. Nanti kita ingin murid itu belajar apa dari yang kita sampaikan. Intinya ke sana. Kemudian untuk berpihak atau berfokus pada murid juga bisa dipandu oleh 4 pertanyaan kritis seperti ini. Misalnya, yang pertama, apa yang kita harapkan untuk murid pelajari? Ya, dalam artian apa tolak ukurnya gitu ya. Jadi ini bagaimana kita tahu bagaimana bahwa setiap murid telah belajar hal tersebut. Nah, dalam artian di sini kita perlu tahu apa tolak ukurnya dari kegiatan belajar murid. Apakah menggunakan instrumen dan rubrik yang tepat dengan tidak menyamaratakan pencapaian setiap murid misalnya. Kemudian apakah kita mempunyai cara untuk murid itu diajak berefleksi sehingga kita tahu benar bahwa tujuan pembelajarannya tersampaikan apa belum. Kemudian poin pertanyaan selanjutnya, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Nah, di sini kita akan berefleksi kan Bapak Ibu. Kita refleksikan dulu kira-kira mengapa murid seperti itu. Apakah kita sebagai guru sudah mengenali siswa dengan benar gitu. Kemudian apakah telah melakukan asesmen awal misalnya, apakah kita mengenali kebutuhan belajar siswa dan lain-lain, kita bisa pikirkan dulu. Kemudian jika masih tidak belajar juga, kita bisa lakukan segitiga restitusi dan fokus untuk tidak menghakimi anak ya. Kemudian pertanyaan yang keempat, kita bisa jadikan ini panduan untuk menjadikan Kombel ini fokus pada pembelajaran murid adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada kita semua bahwa bagaimana kita akan memperkaya pembelajaran untuk murid yang sudah mahir. Biasanya kita fokus kepada yang masih kurang ya, masih belum mencapai KTP misalnya gitu. Nah, kalau yang sudah mahir kita lakukan seperti apa? Apakah kita sudah mempersiapkan tindak lanjut yang beragam untuk semua murid? Apakah kalau yang belum mencapai harapan atau KTP itu biasanya diberi remedial, tapi yang sudah mahir biasanya diberi pengayaan. Nah, bentuk pengayaannya apa? Itu tujuannya adalah memaksimalkan potensi dan juga bentuk apresiasi. Bisa dengan cara memberi kesempatan siswa untuk mencari literatur yang lebih luas. Ya kan biasanya seperti itu ya Bapak Ibu, atau menjadikan dia sebagai tutor sebaya bagi rekannya. Itu apresiasi juga gitu. Kemudian keempat pertanyaan kunci ini sepertinya bisa diubah disesuaikan dengan kebutuhan komunitas sehingga nanti lebih mudah untuk memandu diskusi. Tapi intinya semuanya harus berputar atau seputar murid saja. Oke, selanjutnya. Ide besar yang kedua adalah membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Nah, di sini
ada kolaborasi ya, dengan komunitas belajar dapat memupuk kebiasaan saling membantu untuk memecahkan masalah. Kita bisa berkolaborasi, kita tidak menanggung bebannya sendirian, tapi ketika dipecahkan bersama, mudah-mudahan kita mendapat solusi dari pemikiran orang lain dan menjadi cerminan untuk penyelesaian masalah yang sedang kita hadapi. Yang kedua, saling berbagi praktik pengajaran. Ini sama dengan saling bercermin ya Bapak Ibu, saling berefleksi. Kemudian dalam praktik pengajaran guru lain juga kita bisa ATM gitu. Begitu juga yang telah kita lakukan. Mungkin menurut kita biasa, tapi bisa saja ini menginspirasi guru yang lain. Tuh. Kemudian selanjutnya berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Nah, ini adalah budaya positif ya Bapak Ibu. Observasi rekan sejawat dapat memberikan umpan balik dan mengasah reflektif dari guru. Tidak perlu alergi kita dibersamai saat mengajar. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah terbiasa, ada yang masih canggung-canggung ketika harus ada rekan sekerja yang membersamai mengajar di mengobservasi di kelas. Nah, tapi kalau misalnya kita melakukan hal tersebut, kita bisa mendapatkan koleksi masukan gitu. Bisa dengan rekan MGMP dulu misalnya, sehingga nantinya tidak biasa saja ketika misalnya atasan pun ikut melakukan observasi. Ya menurut saya, bagi yang siap diobservasi atau misalnya yang mau diobservasi ada semacam keterbukaan diri untuk menerima kritik dan umpan balik dari orang lain. Kemudian, yang terakhir, perkembangan belajar murid menjadi tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab individual. Ini mudah dipahami ya Bapak Ibu. Nah, kolaborasi juga diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama, ya, yang di dalamnya ada rasa saling tergantung satu sama lain, serta kesadaran bahwa kualitas dan keberhasilan pembelajaran merupakan tanggung jawab bersama. Para guru dalam komunitas belajar juga menyepakati komitmen bersama nantinya untuk meningkatkan kualitas ini, ya, kualitas pembelajaran ini dan memiliki tanggung jawab bersama untuk hasil belajar di satuan pendidikan. Jadi ini ditanggung bersama intinya, dipikirkan bersama. Nah, selanjutnya melakukan asesmen yang berkelanjutan untuk memantau perkembangan murid. Dalam hal ini, kita biasa melakukan asesmen awal dan formatif. Ya, makna keberlanjutannya menjadi sangat penting, maksudnya guru perlu menindaklanjuti ya dengan baik hasil asesmen tersebut, betul nggak Bapak Ibu? Misalnya, berdasarkan hasil asesmen awal pembelajaran, guru mendapatkan klaster murid yang siap mengikuti pembelajaran dan menjadi tutor sebaya. Ada juga klaster murid yang belum tahu banyak tentang materi yang akan diajarkan. Nah, prosentase kondisi di asesmen awal tadi akan menjadi bahan pertimbangan guru untuk menentukan model atau metode pembelajaran yang akan dilakukan pada pembelajaran tersebut. Artinya ada tindak lanjutnya, makanya disebut dengan berkelanjutan. Kemudian, mengumpulkan bukti capaian dan perkembangan murid, ya, dan menggunakan bukti pencapaian untuk segera membantu murid yang mengalami kesulitan dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Nah, di sini guru diharapkan tidak kehilangan jejak ya, atau kehilangan momen perkembangan siswanya, di mana linknya yang hilang, misalnya ketika siswa ini berkembang, sebaiknya tercatat, bisa dalam anekdot misalnya, biasanya itu lebih efektif, lebih ringkas ketika kita mencatat perkembangan siswa. Dan rekap data ini kadang menjadi kelemahan beberapa dari kita sebagai guru, kehilangan data, kapan nih anak berkembangnya, di sisi mana seperti itu. Ya, dan kita fokuskan bahwa hasil belajar yang dimaksud di sini tidak sekedar angka ya kan Bapak Ibu, tapi juga kompetensi yang diharapkan pada tujuan pembelajaran, lebih ke karakter, lebih ke nilai-nilai, itu lebih bermanfaat. Nah, poin ketiga dari ide besar diadakannya Kombel adalah berorientasi pada hasil belajar murid. Ini bagaimana nih? Hasil belajar murid ini perlu diketahui oleh GTK dengan cara mengumpulkan bukti berupa hasil asesmen murid. Yang tadi dibilang ya, bahwa kita sebaiknya tidak kehilangan data tentang hasil asesmen siswa yang akan digunakan menjadi dasar pada seluruh proses belajar di komunitas. Jadi data siswanya ada, maka guru kemudian memikirkan akan melakukan apa di komunitas untuk memperbaiki hasil belajar tersebut. Peningkatan hasil belajar murid juga bisa dilihat dengan membandingkan bukti berupa hasil asesmen murid sebelum dan setelah dilakukan intervensi dalam suatu siklus inquiry sebagai berikut. Tapi Ibu pernah melihat ini kan, siklus belajar dalam komunitas belajar diawali dari refleksi awal, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan kemudian berulang. Nah, siklus belajar dalam komunitas belajar ini menunjukkan bahwa belajar dalam komunitas merupakan proses utuh, berkelanjutan mulai dari refleksi awal sampai kembali ke refleksi awal lagi. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu, ternyata bukan dari perencanaan, tapi diawali bahwa dari kita, guru melakukan refleksi awal. Siklus ini juga memastikan hasil belajar dalam komunitas diimplementasikan dalam pembelajaran. Dan refleksi dari implementasi pembelajaran itu menjadi bahan diskusi dalam komunitas agar terjadi perbaikan pembelajaran. Baik, tahap yang pertama, di siklus inquiry menunjukkan bahwa kegiatan belajar di komunitas dirancang sebagai proses yang utuh dan berkelanjutan mulai dari refleksi awal nih Bapak Ibu, ya, di mana di refleksi awal ini guru dalam komunitas belajar berdiskusi mengenai peningkatan hasil belajar murid yang akan dilakukan bersumber dari beragam data yang tersedia. Kemudian, pada tahap perencanaan, para guru dalam komunitas belajar mengembangkan dan menyepakati rencana strategis apa nih yang akan digunakan untuk mengintervensi yang akan dilakukan untuk peningkatan hasil belajar murid. Pada tahap inilah, diskusi bisa dipandu dengan menggunakan 4 pertanyaan kritis tadi. Nah, tahap selanjutnya adalah implementasi. Pada tahap implementasi, guru mempraktikkan langkah-langkah strategis yang telah dirancang dan disepakati. Kemudian untuk selanjutnya dilakukan saling observasi antar satuan pendidikan, satuan pendidikan ya dulu didahulukan. Kemudian yang terakhir pada tahap evaluasi, para guru melakukan refleksi bersama tentang apa yang sudah berjalan efektif dan apa yang kurang efektif untuk perbaikan di tahap selanjutnya. Realnya, ada banyak ragam topik Bapak Ibu guru yang bisa dibahas dalam komunitas belajar di antar sekolah nih. Misalnya, mau pada fokus peningkatan kompetensi murid, apakah mau membahas topik mata pelajaran yang paling menantang? Apakah mau membicarakan tentang pemahaman pembelajaran berpusat pada murid, manfaat dan penerapannya, metodenya bagaimana, kemudian penilaiannya bagaimana, kemudian bisa topik yang diangkat dalam Kombel itu bisa pembelajaran yang adaptif, bisa tuh ada kreativitas dan inovasi pembelajaran bermakna, aktif dan partisipatif, bisa juga pembelajaran berbasis literasi numerasi, sekarang lagi rame ya tentang membahas ini. Kemudian bisa juga diangkat untuk bahasan di Kombel itu pembelajaran berbasis teknologi dan topik-topik lain Bapak Ibu, diserahkan kepada satuan pendidikan itu berdasarkan hasil asesmennya tadi. Gitu. Jadi nanti bisa dicari tahu kira-kira membutuhkan pembahasan apa nih di Kombel melihat hasil tadi. Gitu ya. Bapak Ibu, selanjutnya, ini hanya menguatkan saja, kita sudah tahu sebetulnya bahwa tujuan komunitas belajar itu terkait peningkatan kompetensi. Yang pertama, mengedukasi anggota.
ya, dengan mengumpulkan dan berbagi informasi berkaitan dengan masalah dan pertanyaan tentang praktik pengajaran dan pembelajaran. Jadi di sini justru asetnya adalah masalah atau permasalahan ketika kita di lapangan ya, pada proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, memberikan dukungan nih pada anggota melalui interaksi dan kolaborasi. Selanjutnya, mendampingi anggota untuk memulai dan mempertahankan pembelajaran mereka. Selanjutnya, mendorong anggota untuk menyebarkan capaian anggota melalui diskusi dan berbagi. Ini berbagi praktik baik ya yang dimaksud. Jadi sudah tahu ini pokoknya setelah dilakukan dan berhasil perlu adanya berbagi praktik baik ini. Kemudian yang terakhir, tujuan Kombel juga bisa mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan dengan tugas sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, ini memang sudah ranah kita, sudah pekerjaan sehari-hari. Jadi sebetulnya tidak nambah pekerjaan lagi, tapi kita lebih memaknai pekerjaan kita sehari-hari dengan hal yang lebih dalam gitu ya, karena memang lebih menyentuh pada kebutuhan siswa. Oke, selanjutnya nih Bapak Ibu. Ada 5 tahapan membangun komunitas belajar dalam sekolah. Ini mohon maaf kalau kurang jelas, saya bacakan saja ya. Tahap satunya adalah membentuk tim kecil. Ya, bagaimana awalnya sih kalau ingin membentuk atau membangun komunitas belajar? Bentuk dulu tim kecil di dalam sekolah, dan tim kecil ini berisi orang-orang yang memiliki pengaruh kuat dalam hal positif dalam komunitas, biasanya disebut dengan penggerak komunitas ya Bapak Ibu, dan memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya Kombel. Ya, perannya nanti dia akan mempersiapkan membangun Kombel, inisiasi Kombelnya, kemudian pendampingan pelaksanaan. Tim kecil ini dapat melakukan percakapan awal dulu ya, kemudian menemukan pengikut pertama. Ini ada orang-orang pertama yang bisa ikut sepemahaman gitu, kemudian melakukan penguatan bersama. Tahap yang kedua nih Bapak Ibu yang ini nggak jelas ya, melakukan penguatan tentang pentingnya komunitas belajar. Ya, di sini juga membuat komitmen bersama dan menyepakati nilai bersama. Contoh nilai-nilai yang diangkat, misalnya nilai keterbukaan, kerjasama, profesionalisme, menghargai, mengapresiasi. Jadi Kombel itu bisa menyepakati nilai-nilai yang akan diusungnya. Gitu. Kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang ramah guru. Kita sering mendengar ramah anak. Nah, ini juga ramah guru. Bapak Ibu, kita bisa menginterpretasikan ini dengan luas bagaimana suatu komunitas menjadi wadah, menjadi ranah yang ramah kepada guru. Ya, jadi baik mungkin dari caranya, kemudian materinya, sesuai kebutuhan, waktunya, segala macam nanti bisa kita maknai. Kemudian yang keempat, memasukkan jam wajib belajar di komunitas ke dalam jam efektif guru di sekolah. Karena kita ingin membangun bahwa nih supaya guru itu tidak harus selalu di luar jam belajar gitu. Ternyata diperbolehkan ada jam wajib belajar di komunitas, itu masuk pada yang ditargetkan di sekolah gitu ya. Jadi boleh sekali sekolah membuat suatu peraturan, pokoknya hari ini jam sekian misalnya itu ada kegiatan Kombel. Ya dengan ya mungkin sedikit dipaksakan seperti itu, lama-lama terbiasa, kemudian terfasilitasi sehingga tidak mesti selalu belajar sendiri gitu. Ya, kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktik. Realnya, kalau cuma ide saja memang tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu sudah sampai mempraktekkan, kemudian menemukan hal yang sudah baiknya apa, kurangnya apa, dibagikan kepada orang lain cerita praktik baiknya, itu akan mengedukasi pada diri kita sebetulnya untuk memperbaiki itu ke depannya. Nah, ini hanya tambahan nih. Selanjutnya, model Kombelnya ada 3 macam nih Bapak Ibu. Ada 3 macam. Yang pertama adalah model belajar bersama. Ini tahapnya ya, dari merefleksi, kemudian penyepakatan topik belajar, persiapan kegiatan belajar bersama, pelaksanaan kegiatan belajar, dan dokumentasi. Ini. Kemudian tahap ya model yang kedua, model inquiry. Ini Bapak Ibu sering dengar juga kan? Sekarang lagi digembor-gemborkan nih. Ada tahap pertamanya ada refleksi. Ada refleksi, kemudian penyepakatan topik diskusi, penyepakatan program bersama, implementasi, di akhir ada evaluasi dan dari hasil implementasi. Kembali lagi ke refleksi. Ini ada yang berbedanya ya. Kalau tadi tahap pertama sampai ke dokumentasi, lalu refleksi kembali, kalau ini sampai evaluasi dan dari hasil implementasi tadi. Nah, ini yang ketiga Bapak Ibu, adalah model belajar antar sekolah. Yang ini, antar sekolah ini menggabungkan antara belajar bersama dan penerapan siklus inquiry. Bapak Ibu, model ini yang paling diutamakan dalam Kombel guru antar sekolah. Ya, belajar bersama dan menerapkan siklus inquiry. Hal ini dikarenakan siklus ini menjadi salah satu yang mendorong keberlanjutan komunitas belajar. Yang menariknya tadi ya, ada evaluasi gitu kan, ada berbaginya. Jadi ini komplit ya model yang ketiga. Bapak Ibu bisa pilih ini. Nah, terakhir untuk bahasan Kombel ini adalah apa sih tantangannya dalam mengembangkan komunitas belajar? Setidaknya ada 4 tantangan nih yang saya tuliskan di sini. Yang pertama adalah pengelolaan waktu, Bapak Ibu. Keterampilan pengelolaan waktu ini sangat diperlukan ya, karena kita memiliki banyak kegiatan juga baik di internal maupun eksternal sekolah. Salah satu strateginya dengan cara menyusun program sesuai dengan tingkat kepentingannya, dari yang mendesak, penting, sampai ke rutin. Jadi pola pikir atau mindset komunitasnya diubah menjadi belajar itu bagian penting untuk pengembangan diri, perlu dimiliki gitu. Tujuannya agar komunitas belajar ini menjadi bagian penting yang tidak hanya diikuti sesempatnya saja. Jadi kalau misalnya kita tidak mengelola waktu dengan baik, misalnya nanti ada yang ya kalau sempat saya ikut, kalau enggak ya mungkin tidak ikut misalnya. Coba kalau di sekolah disusun bahwa oh ini nanti prioritasnya ini, kemudian yang mendesak kita pelajari ini, berarti semuanya akan menganggap hal itu penting. Selanjutnya yang kedua adalah pengelolaan alokasi waktu. Ya, itu juga berkaitan sama pengelolaan energi. Ini ya, komunitas belajar juga mengembangkan strategi berkegiatan yang dapat mengefisienkan energi ya Bapak Ibu. Misalnya seperti luring atau daring, kolaborasi antar anggota dalam pengelolaan, kemudian persiapan pembahasan agar proses belajar terfokus. Bisa dibayangkan Bapak Ibu kalau misalnya yang daring seperti ini, itu kelebihan kekurangan sudah bisa dibayangkan. Contoh misalnya kendala-kendala teknis gitu kan, itu juga agak menguras juga ya sebetulnya. Tapi kita tidak perlu bertemu dari berbagai daerah kumpul di satu titik. Itu energinya juga sedikit terkurangi ya seperti itu. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan berkomunikasi. Nah, komunikasi yang efektif antar anggota dalam komunitas juga menjadi kunci yang akan membangun hubungan yang lebih dekat dan produktif. Dengan adanya komunikasi yang efektif ini, diharapkan antar anggota komunitas itu saling memahami, saling percaya, dan mau berperan aktif untuk mengembangkan komunitas belajarnya. Nah, terakhir tantangannya nih dalam mengembangkan komunitas belajar adalah perbedaan yang pengelolaan emosi nih. Perbedaan yang terdapat dalam komunitas seperti karakter, kebiasaan, cara bekerja, mempengaruhi emosi seluruh anggota kan ya Bapak Ibu ya. Pengenalan dan penerimaan atas perbedaan-perbedaan tadi juga dapat meminimalisir potensi munculnya emosi negatif. Ini kelelahan atau apa gitu. Tapi betul, kalau kita menerima perbedaan dengan lapang hati, itu kita bisa mengurangi munculnya emosi negatif atau konflik dalam suatu pengembangan komunitas belajar. Itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut nih. Sekarang, bagaimana nih PMM
mendukung kita guru untuk menjadi alat bantu tentang komunitas belajar. Kita simak ya Bapak Ibu, apa aja sih nih di PMM yang bisa bantu, yang bisa kita manfaatkan untuk memahami komunitas belajar nih. Yang ini, di menu apakah di PMM, di manakah ya, kita dapat mendapat informasi tentang komunitas belajar. Ini sudah ada tandanya ya Bapak Ibu, setidaknya ada 3 nih. Yang pertama dalam pelatihan mandiri, kemudian dalam menu komunitas, kemudian ada menu video inspirasi. Di 3 menu ini Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi tentang apa itu, bagaimana mengembangkan suatu komunitas belajar. Baik, yang pertama, ya, di pelatihan mandiri ini saya menemukan ada 3 topik di pelatihan mandiri yang membahas tentang komunitas belajar. Pertama, itu topik membangun komunitas belajar dalam sekolah. Nah, di dalam topik ini ada 4 modul. Nanti Bapak Ibu bisa milih nih modulnya yang dikit misalnya. Ini kelihatannya 4 modul itu tentang mengenal komunitas belajar, membangun komunitas belajar dalam sekolah, memfasilitasi belajar bersama, dan berbagi praktik. Yang terakhir tentang memimpin pembelajaran. Kalau Bapak Ibu sempat nanti bisa sambil PMM-nya dibuka, dicek deh. Materinya, modulnya ada 4 ya di materi topik pertama yang ini. Kemudian di topik yang kedua yaitu topik menjalankan komunitas belajar dalam sekolah. Nah, ini ada 2 modul, ini senang nih, cepat selesainya kali ya kalau cuma 2 aja. Di sana kita mempelajari mengenal komunitas belajar, sama tuh kayak tadi. Jadi Bapak Ibu bisa sekali mendayung nih, belajar yang topik pertama sebenarnya di bawah juga diulang kembali. Dan merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktik. Jadi setelah kita pelajari sebetulnya banyak yang berkaitan nih topik-topik ini. Mudah mengikutinya karena kita pernah mendengar, pernah mengingat, pernah tahu tentang hal tersebut. Jadi belajarnya bisa lebih cepat. Nah, topik yang ketiga di PMM, di pelatihan mandirinya, itu ada yang ini nih Bapak Ibu, yang komunitas praktisi. Di sini modulnya ada 5. Yang pertama tentang pengaruh komunitas praktisi pada kompetensi guru dan pembelajaran di kelas. Kemudian merintis pembentukan komunitas praktisi, appreciative inquiry dalam percakapan menggerakkan, menguatkan langkah-langkah awal komunitas dengan prinsip 5M, dan merawat komunitas dengan prinsip 5M. 5M itu mengidentifikasi kebutuhan, membangun komunitas, mengembangkan kompetensi, melibatkan peserta, mengevaluasi dan menindaklanjuti. Saya merasa suara saya feedback. Ya, mungkin ada yang bocor ya Bu Widi. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Tadi 1 ya, kita akan mendapatkan informasi tentang komunitas belajar di pelatihan mandirinya. Cari di topik yang 3 itu. Yang kedua adalah di video inspirasi. Di video inspirasi nih Bapak Ibu, nanti tinggal diklik aja, nanti muncul pilih video praktik baik komunitas belajar. Di sana ada 6 video Bapak Ibu, bisa dicek saja. Ini ya, ide praktik pengembangan diri dalam komunitas, terus bla bla bla, ini banyak sebetulnya panjang ke bawahnya. Ya. Nah, selanjutnya ini ketiga ya, bagian ketiga di PMM yang mempelajari atau memfasilitasi kita belajar belajar tentang komunitas ini adalah di menu komunitas Bapak Ibu, itu maksudnya. Ya, di menu ini ada 3 pilihan, yaitu ada untuk Anda, webinar dan komunitas. Saya ingin tunjukkan sedikit Bapak Ibu, panduannya seperti ini ya. Di dalam panduan komunitas nanti ada 4 pilihan, ada panduan optimalisasi kombel, kemudian buku saku kombelnya, untuk antar sekolah, untuk kepala sekolah, untuk pengawas sudah dibuatkan di sana panduannya. Kemudian menu kedua dari komunitas ini ada webinar. Nah, Bapak Ibu bisa melihat, nanti tinggal diklik di webinar ini, Bapak Ibu bisa melihat webinar mana yang sedang tayang atau yang sudah didaftarkan di PMM. Bapak Ibu bisa mengikutinya sesuai kebutuhan dan keluangan waktu. Sehari rata-rata 15 sampai 20 webinar diselenggarakan. Jadi nggak usah khawatir tidak dapat webinar misalnya 6 bulan ini. Bapak Ibu, PMM ini dengan menu webinarnya di sini sudah memberikan banyak pilihan pada kita untuk mengikutinya. Tinggal dipilih temanya yang dibutuhkan. Selanjutnya ada menu komunitas nih di dalam ini komunitas gitu ya. Maksudnya adalah komunitas yang sudah terdaftar di PMM. Bapak Ibu mau mengikutinya silakan, tapi maksimal cuma 20 biasanya. Ya, maksimal 20. Oke, selanjutnya. Mungkin ada kita refresh gimana sih syarat-syaratnya mendaftarkan komunitas belajar di PMM. Yang pertama, ini ada pengurus aktifnya nih. Kemudian ada memiliki pertemuan rutin, memiliki anggota yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, dan di sini ada penggeraknya nih. Penggerak di dalam PMM itu dibatasi 3 ya Bapak Ibu. Boleh siapapun, tapi ada syarat nih. Yang menjadi penggerak komunitas itu, dia harus sudah jelas dia sudah punya belajar ID, sudah menggunakan PMM, kemudian dia sudah punya sertifikat kurikulum Merdeka, baru bisa dijadikan sebagai penggerak komunitas. Ya, jadi dia bisa mendaftarkan komunitasnya di PMM kalau penggeraknya punya ini ya, punya sertifikat kurikulum Merdeka, topik kurikulum Merdeka. Tapi selanjutnya, untuk syarat mengadakan webinar, Bapak Ibu, di antara penggerak komunitas itu harus ada yang punya sertifikat perencanaan pembelajaran nih. Kalau tidak ada, nggak bisa Bapak Ibu membuat webinar di PMM. Jadi harus punya ya salah satunya. Baik, ini hanya menguatkan Bapak Ibu apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kombel di PMM. Yang pertama nih Bapak Ibu, kalau mau bikin webinar di PMM itu paling lambat 3 kali 24 jam ya sebelum acara dimulai sudah terdaftar. Kemudian tuliskan hal pentingnya. Saya ingin menyoroti hal penting di sini. Pembatalan boleh ya Bapak Ibu. Ya, menuliskan nama kanalnya, kalau ada YouTube, ada link Zoom-nya segala macam, kemudian narasumbernya sudah lengkap, nanti lengkapnya di SID panduan webinar PMM Bapak Ibu bisa simak. Nah, ini yang menarik nih. Yang perlu dihindari oleh penyelenggara webinar di PMM, yang pertama adalah membuat ketentuan mengikuti webinar di luar informasi di kolom deskripsi. Jadi hal lain ya. Kemudian mengenakan biaya pada peserta, ini nggak boleh, dilarang. Kemudian mempublikasikan webinar, tapi kegiatannya tidak ada pas acaranya. Ini banyak yang seperti itu Bapak Ibu, ternyata pas dicek tidak berniat untuk membohongi PMM, tapi ternyata diadakannya secara luring gitu webinarnya. Jadi peserta yang daringnya tidak terakomodir. Kemudian membuat syarat yang mempersulit peserta gitu ya. Kemudian ini memperjualbelikan sertifikat pada peserta. Jadi Bapak Ibu kita hormati aturan ini dalam bentuk menghormati diri kita juga ya. Selanjutnya nih Bapak Ibu masih ada waktu sebentar ya Bu Widi. Ini poin lanjutannya sedikit lagi.
Ada juga menu belajar bersama dalam komunitas nih Bapak Ibu. Saya juga baru ngeh bahwa ini ternyata selain topik ada juga tambahannya nih, ada seri belajar bersama. Bukunya ada, modulnya ada Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal bisa dicari di PMM, ada topik belajar bersama seri 1, topik belajar bersama seri 2. Artinya ini semacam RPP, semacam panduan yang Bapak Ibu bisa gunakan di Kombel sekolah nih. Jadi bisa lakukan secara luringnya ada gitu ya, kemudian daringnya ada gitu. Ini rekomendasi belajarnya, ada nonton bareng videonya, kemudian ada arahan dari energizer dan segala macam gitu, jadi divariasikan untuk yang luring, kemudian ada nonton video pelatihan mandiri, kemudian dilanjutkan dengan workshop dan praktik baik. Ya, ini pilihan temanya ada Bapak Ibu. Ya, ada yang pernah baca mungkin ini ya di panduan ini di PMM, ternyata ada modulnya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau ngapain aja ya di Kombel, ternyata boleh mempraktekkan ini dulu nih. Sudah ada panduannya, sudah ada semacam RPP-nya lah seperti itu. Ya, ini kegiatan penguatan bedah modul ajar, ini ada panduannya. Di mana dapatnya? Nah, ini ya Bapak Ibu. Di mana menemukan seri belajar ini? Nah, ini. Bapak Ibu bisa menyimak ini ya. Yang pertama topiknya, cari topik kurikulum merdeka. Topik kurikulum merdeka, kemudian ada pelatihan. Muncul kan? Di pinggir pelatihan itu ada pengayaan. Nah, diklik pengayaannya Bapak Ibu. Di sana akan muncul belajar bersama kurikulum merdeka. Isinya adalah seri belajar bersama kurikulum tadi, ya, di mana ada modulnya segala macam dan bisa dipraktekkan dalam komunitas. Gitu. Itu satu. Jadi adanya di kurikulum merdeka. Yang kedua, ada pada menu perencanaan pembelajaran SMA, SMK paket C. Sama kayak tadi, cek pelatihannya, di pinggirnya ada pengayaan, kemudian di bawahnya ada seri belajar bersama dan modulnya banyak seperti ini Bapak Ibu. Oh, pelatihan lumayan. Oke, gitu ya. Jadi bahan ajarnya jadi PMM ini sudah berkembang, Kombel ini untuk mekarannya, untuk transformasi ke arah lebih baiknya sudah di banyak panduannya, banyak bantuannya di PMM juga gitu. Nah, sekarang poin terakhir, apa sih manfaatnya aktif dalam Kombel? Bapak Ibu, yang saya alami sendiri, yang saya bisa sampaikan, bisa berbagi pada Bapak Ibu, dengan mengikuti aktivitas komunitas belajar, ternyata kita juga bisa sekaligus melakukan aksi nyata. Ya, aksi nyata yang dimaksud di sini bisa aksi nyata real life, juga aksi nyata yang diminta dalam pemenuhan topik PMM. Misalnya nih, ada 3, saya cek dulu ya. Yang pertama numerasi. Di dalam topik numerasi, kompetensi pendidik tahap cakap dan mahir, di sana ada aksi nyatanya. Pilihannya adalah memperkenalkan forum atau komunitas ke guru. Berarti Kombel kita dong. Kalau kita misalnya melakukan aktivitas di Kombel, bisa nih jadi bahan untuk membuat aksi nyata ini. Kemudian selanjutnya di topik membangun komunitas belajar dalam sekolah, itu ada aksi nyatanya, pilihan aksi nyatanya tentang menyiapkan tim kecil. Jadi Bapak Ibu kan kalau udah ada Kombelnya, pasti tim kecilnya ada tuh. Tahap pembuatan tim kecil dan fungsi dari tim kecil tadi, tugas fungsinya ya, peran fungsinya, kan pasti ada. Itu bisa dituangkan menjadi aksi nyata untuk pemenuhan topik ini gitu. Selanjutnya ada lagi tentang menjalankan komunitas belajar dalam sekolah. Ini mintanya tentang observasi rekan sejawat, Bapak Ibu. Nah, dianggap observasi rekan sejawat seperti yang tadi kita bilang adalah upaya untuk berbagi praktik dan merefleksikan diri ya. Jadi ini masuk pada bahasan Kombel. Selanjutnya pada topik literasi nih Bapak Ibu. Ada salah satu aksi nyatanya adalah memperkenalkan forum atau komunitas ke guru di satuan pendidikan, sama ya kayak tadi. Ya, kemudian yang terakhir di topik komunitas praktisi juga berkaitan tentang komunitas belajar di satuan pendidikan. Ini Bapak Ibu, jadi kalau dicermati, bisa aja Bapak Ibu bikin satu aksi nyata itu untuk pemenuhan beberapa topik PMM karena memang ada tema-tema aksi nyata yang berdekatan. Itu sangat menguntungkan kan Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya aktif dalam komunitas belajar juga bisa menjadi salah satu alternatif pemenuhan RHK Bapak Ibu. RHK pengelolaan kinerja nih. Kalau Bapak Ibu menjadi penggerak komunitas, 3 kali menyelenggarakan webinar, itu setara dengan 36 poin. Buktinya sertifikat yang dijajarin 3 seperti ini, di PDF-kan upload. Itu cukup dimintanya itu. Kemudian juga bisa kalau menjadi peserta deh oke gitu ya. Menjadi peserta berbagi praktik baik dalam Kombel juga mendapat penghargaan 4 poin. Selanjutnya manfaat yang lain Bapak Ibu juga aktif di Kombel juga bisa jadi pemenuhan tugas tambahan pengelolaan kinerja. Saya sertakan linknya di sini. Nanti bisa dicek bagaimana pelaporan dari aktivitas MGMP atau Kombel gitu untuk diupload ke tugas tambahan pengelolaan kinerja di PMP. Kemudian bagian terakhir dari manfaat aktif di komunitas belajar yang saya rasakan adalah menjadi bagian dari penggerak bergema yang sekarang kita ikuti ini ya. Di penggerak bergema 2 ini, di gelombang 2 ini ada 321 orang penggerak komunitas di Indonesia dan kebetulan ada 38 dari Jawa Barat yang kita berkolaborasi terus-menerus berbagi praktik baik tentang informasi tertentu gitu. Jadi aktivitasnya kita 6 bulan gitu ya. Kemudian ini baru bulan ketiga ya Bapak Ibu. Luar biasa tadi disebutkan kombel-kombel yang bekerja sama di sini di acara webinar ini baru didukung oleh 14 kombel saja. Nah, ini acara kolaborasi Bapak Ibu, kita berbagi peran, kita berbagi praktik baik, kita kemudian saling dukung untuk menyebarluaskan informasi yang sama, berulang pun tidak masalah. Baik, selanjutnya nanti sesi tanya jawab akan dipandu oleh moderator. Akhir kata dari saya, buah anggur, buah kiwi, enak rasanya tak buat mual. Mari kita rasakan kolaborasi agar karya Cakep. optimal. Wow, cakep. Iya. Terakhir nih satu lagi, tetangga baru namanya Maman, punya anak namanya Dadan. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada lebihnya, tak usah dikembalikan. Mohon maaf. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Cakep banget nih ya. Baik nih, materinya luar biasa sekali. Iya, alhamdulillah ya. Materi hari ini sudah luar biasa sekali ya. Jadi ketika ibu bapak sekalian memilih komunitas belajar nih, manfaatnya banyak banget nih. Bisa masuk ke pelatihan mandiri, lalu juga bisa ke RHK kita nih. Salah satunya RHK-nya nilai poinnya juga cukup besar ya, 36. Sekaligus kita juga bisa memasukkan kegiatan kita juga sebagai rencana hasil kerja, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas, dan satu lagi adalah meningkatnya kompetensi melalui peran partisipan kegiatan. Jadi karena kita berkolaborasi ya Bu Siti, jadi nanti bisa bergantian nih siapa jadi peserta dulu, mungkin dia nanti bisa jadi narasumber atau juga pemulasaran atau misalnya moderator atau MC atau host dan lain sebagainya ya. Jadi dengan Kombel ini Masya Allah luar biasa sekali, banyak sekali manfaatnya. Baik, untuk sekarang yaitu sesi tanya jawab. Saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada yang akan bertanya di Zoom langsung. Hanya ini screen-nya apakah bisa di gimana ya, di view orangnya bagaimana ya? Pak Anas boleh minta bantu untuk dinaikkan gambar dari para peserta supaya saya bisa melihat nih mana-mana yang mungkin mengacungkan tangannya. Kemudian membuka videonya. Jadi syaratnya untuk bertanya langsung kepada ibu narasumber keren kita nih, syaratnya yang pertama adalah silakan raise hand lalu dibuka videonya ya. Baik. Apakah sudah ada yang raise hand? Ya.
Atau Ibu Bapak bisa bertanya langsung di kolom chat ya untuk bertanya langsung kepada Ibu narasumber kita. Baik, di chatroom belum ada pertanyaan. Pesanan nih dari Pak Anas, insya Allah untuk presensi akan dibagikan nanti di akhir acara. Baik, kita lihat apakah sudah ada yang bertanya di sini atau sudah ada. Iya, ya sepertinya belum terlihat ya. Ada yang bertanya atau mengacung? Raise hand. Ya, sebentar. Ya, apakah sudah ada yang bertanya? Sepertinya ini pada ngerti-ngerti ya. Atau pada kebingungan nih. Saking luar biasa ya yang soalnya ada Ibu Indarwati. Silakan Ibu Indarwati, boleh langsung open mic untuk bertanya kepada Ibu narasumber kita yaitu Ibu Siti. Silakan Bu Indar. Ya, Bu Indar boleh di open mic dulu. Baik, iya. Terima kasih Bu Indar, mangga sebutkan nama, kemudian asalnya dari mana Bu Indar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. izin memperkenalkan diri, nama saya Indarwati Komaria dari SMP Negeri 4 Kota Bekasi. Izin bertanya, Ibu, tadi disampaikan bahwa tantangan dalam mengelola komunitas belajar adalah pengelolaan emosi. Karena kan dalam komunitas belajar pasti banyak ide-ide gitu kan. Bagaimana biar kita bisa legowo, mungkin Ibu bisa berbagi semacam pengalaman gitu bagaimana pengelolaan emosi di dalam komunitas belajar gitu agar semua anggotanya bisa menerima ide-ide dengan legowo seperti itu, Bu. Sepertosna ieu mah curcolnya Bu Indar mah. Ya langsung nih. Baik, mau langsung ditanggapi, dijawab langsung atau bagaimana Ibu Siti? Ditampung dulu aja Bu di. Oh, ditampung dulu ya langsung ya. Curhatnya ke Ibu Indah nih. Pertanyaan pertama langsung curcol nih dari Ibu Indarwati. Luar biasa sekali ya, karena betul ya, saya rasakan juga nih, mengelola banyak orang itu bukan hal yang mudah ya, terlebih ketika kita mungkin beda visi, beda misi, lalu juga beda kesibukan. Misalnya yang satu pengen misalnya teh nu hijau yang ke kiri, nu hijau yang ke kencan, nu hijau yang ke katuhu, nu hijau yang ke payun, nu hijau yang ke pengkat, tentunya mengelola kombel itu sendiri penuh dengan dinamika nih. Sepertinya Ibu Siti belum ada raise hand lagi, bisa langsung jawab aja mungkin ya. Ada yang raise hand Bu, tapi ngacungin Oh, tangan. raise hand-nya pakai langsung ini. Mangga Ibu Ai, Ibu mangga Ai. Ibu. Silakan Mangga. Bu. Yuga Ningsi, silakan Ibu Ai memperkenalkan diri dan asalnya dari mana. Silakan Bu Ai. Baik Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Garniti, saya satu kota dengan Bu Mariam dan pernah berkolaborasi dalam kegiatan IMR ya Bu ya. Oh, ini mah Saya testing ya. mengajar, saya mengajar di SMK Negeri 2 Banjar Bu, dan kebetulan memang kemarin sempat curhat secara ini tapi belum mendalam dan akhirnya saya ikut terlibat dalam sekarang webinar yang sekarang. Kemarin juga sempat WA sama Mas Anas karena terkait SMK PK ya Bu ya, yang kaitannya nanti dengan webinar tentang pengefektifan komunitas belajar. Baik Ibu, penjelasan dari Bu Bun sangat cukup jelas ya Bun ya, dan sebenarnya sangat enak, tetapi ketika dipraktekkan di lapangan tentu bisa dibilang berat karena kita kan berhubungan dengan orang banyak. Betul sekali, di sini saya baru ditugasi menjadi koordinator kombel di tahun ajaran ini, dan awal yang saya dengar itu cuma dibilang bahwa Bu bikin webinar dengan BBGP gitu kan. Waktu itu saya bingung harus seperti apa BBGP, apa maksudnya webinar yang seperti apa, dan memang akhirnya saya melakukan pendekatan dengan Bu Mariam dan ada pencerahan ya Bun ya, dan kemudian di sini akhirnya setelah berdiskusi dengan intern sekolah dan kami membentuk kepengurusan atau penggerak yang tadi disebutkan, dan alhamdulillah kombel kami sebenarnya sudah terdaftar Bun di PMM dari tahun awal-awal PMM ada, cuma memang mungkin vakum karena kesibukan. Yang pasti saya yakinnya karena kesibukan masing-masing guru yang memiliki tugas tambahan dan tugas utama mengajar. Nah, yang menjadi pertanyaannya begini Bun, yang pertama cara untuk tetap tadi tips dulu ya Bun ya, cara untuk tetap mengobarkan semangat nih, ibaratnya ketika saya ngobrol dengan si A si B si C, sinerginya ada enggak gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, alhamdulillah Bun tadi saya dengan tim dan berbicara dengan rekan yang memang siap, karena di sekolah juga banyak orang-orang yang bisa berbagi praktik baik. Insya Allah kami juga akan mengadakan webinar. Saya sempat ngobrol dengan Bunda juga bahwa saya mau cek ombak nih, karena webinar kan tidak mungkin kita laksanakan di jam belajar ya, karena jam belajar kita kan dari jam 7 sampai jam 15.30. Nah, akhirnya saya bilang sama Bu Kepala Bu, saya mau cek ombak teman-teman nih kalau jam 19 gimana gitu kan, seperti halnya webinar yang biasa saya ikuti, dan jatuhnya di malam minggu Bun. Nah, mudah-mudahan sih, karena memang saya yakin topik yang kita angkat ini berbicara tentang kepentingan teman-teman secara pribadi. Alhamdulillah sampai tadi sebelum saya ikut masuk ke Zoom itu sudah ada sekitar 66 yang mengikuti, dan mudah-mudahan itu tetap menyala dan makin menyala gitu ya Bun ya. Nah, yang jadi pertanyaan tadi ada ketika kita mengadakan webinar 3 kali ya Bun, itu sudah setara 36 poin. Nah, itu untuk siapa? Maksud saya gini, apakah hanya untuk penggeraknya saja, atau misalnya untuk host ada nih nilainya, untuk moderator ada, ataupun untuk narasumbernya juga ada? Itu barangkali Bun yang jadi pertanyaan dari saya gitu. Terima kasih Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya jawab ya Bu Widi. Ini ada 2 pertanyaan tadi dari Bu Indar sama Bu Ai, dan tadi pertanyaan awalnya Bu Ai juga nyari sama nih tentang mengobarkan semangat, tentang bagaimana mengelola emosi. Ini kayaknya curhatan semua penggerak komunitas deh sebetulnya gitu kan. Saya juga bukan sok jago di sini. Kita sharing sebetulnya. Tidak ada metode yang selalu tepat untuk semua orang ya Bu Ai, Bu Indar. Tapi tadi sebetulnya tipsnya ketika saya bacakan, saya juga sebetulnya sambil ngeremak diri sendiri gitu kan. Kita memang harus membuat program poin prioritas. Makanya tadi ada bagusnya ketika mau melakukan apa di kombel, semua anggota kombel itu berdiskusi dulu permasalahannya apa, sedang ingin menyelesaikan apa. Jadi permasalahannya muncul dari mereka kan, muncul dari bersama gitu loh. Ketika menganggap itu penting untuk bersama, maka insya Allah keterlibatannya akan makin bagus. Beda kalau misalnya kita sendiri yang menentukan temanya. Menurut kita nih temanya ini gitu. Sementara orang lain tidak butuh itu. Itu satu, mungkin pengelolaan jadwal mungkin gitu ya. Bisa menghemat atau bisa mengobarkan mood kalau nggak terlalu sering gitu misalnya gitu. Jadi orang teh kangen nih mau kombel lagi gitu.
Kemudian tadi di waktu libur ada yang suka, ada yang nggak suka. Ya kita pentingin suara mayoritas aja, betul Bu Ai, misalnya kita ambil hari Sabtu. Biasanya metamorfosis juga hari Sabtu ambilnya. Tapi karena ini kita kolaborasi, kita harus bisa membumi ya, membaur dengan rekan yang lain. Bu Indar, untuk masalah pengelolaan emosi, bagi saya begini ya, kalau misalnya ini mungkin Bapak Ibu rekan penggerak komunitas yang lain bisa nanti nambahin sharing saya. Bagi saya membuat kegiatan di Kombel, mau ikut atau tidak, saya memfasilitasi saja. Memfasilitasi untuk diri saya sendiri dan memfasilitasi untuk orang lain. Tidak mesti semua orang itu harus selalu ikut dengan apa yang saya adakan, tapi saya siap memfasilitasi apabila mereka ingin belajar tentang anu misalnya gitu ya. Dan itu akan membuat kita jadi nggak fokus, ini pesertanya harus banyak, Bu Ai nggak usah begitu. Kita jalan aja Bu Ai gitu. Kita jalan aja, jangan misalnya terpacu, aduh kok sedikitan ya sekarang gitu. Itu lebih enak ke hati kitanya. Jadi emosinya juga nggak ini ya Bu Indar ya. Apalagi misalnya kita punya teman yang aduh minta sertifikatnya aja deh, tapi nggak itu emosinya dipancing banget gitu ya. Jadi banyak hal-hal seperti itu, tapi kita bisa cooling down secara bertahap. Intinya dengan tidak memaksakan sesuatu yang berlebihan kepada rekan, mungkin jadwalnya atau misalnya materinya gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan. Tidak ikut juga tidak masalah. Kalau penting nanti akan nyari lagi sebetulnya. Gitu ya, seperti itu Bu Ai. Jadi kita bisa santai. Kemudian tadi masalah penggerak komunitas itu hanya untuk sertifikat poin 36 itu hanya untuk penggeraknya saja Bu Ai. Yang 3 orang tadi. Jadi laporannya ini saya sebetulnya beraktivitas dari semester kemarin, tapi saya tidak sempat memasukkan LHK penggerak komunitas. Tapi yang tadi saya contohkan adalah sertifikat Kepsek saya tuh yang saya daftarin penggerak komunitas. Jadi beliau membuat 3 kegiatan sekolah, disatukan sertifikatnya, kemudian diupload PM. Begitu, Bang. Jadi hanya untuk ini penghargaan untuk penggerak komunitas, saya bilang sih nggak mesti di PMM ya, tapi juga di komunitas yang di dalam sekolah. Makanya kalimat SK-nya nanti tinggal disesuaikan. Nggak usah ketua misalnya, kepala kayak gitu ya, sekretaris bendahara nggak usah. Sebut aja penggerak komunitas. Jadi kita balance seimbang dengan yang diminta oleh RHK. Kita sebutin 3. Dan sebetulnya penggerak komunitas ini tiap semester bisa berganti. Bisa gantian. Jadi nanti misalnya semester sekarang hanya untuk ibu kepala sekolah, Bu Ai dan sekretarisnya misalnya. Semester besok yang bisa itu bergiliran. Jadi semuanya dapat menikmati 36 poin tadi dengan keikutsertaan di Kombel. Itu bisa saling seperti itu. Mungkin begitu, Bu. Adakah Iya, yang terima kasih Bu penjelasannya. Iya, baik, ini juga ada yang akan bertanya lagi, Bapak Balki dari tadi sudah raise hand. Silakan Bapak Balki untuk langsung bertanya kepada narasumber. Iya, Bapak Balki bisa di open mic, silakan Bapak. Halo, Bapak Balki. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya Bapak Balki dari UPTD SDN 2 Segeran Kidul, Kecamatan Juntinyoat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Alhamdulillah. Saya sebetulnya mau bertanya ini gimana ya? Karena saya bukan guru penggerak, sedangkan saya adalah kepala sekolah, bukan termasuk guru penggerak. Tapi saya selalu aktif di dalam webinar, selalu ikut baik di webinar apa saja lah. Pertanyaan saya tentang Kombel atau komunitas belajar. Ada beberapa pertanyaan ditujukan untuk Bunda Siti Mariam atau Ibu Siti Mariam. Yang pertama yaitu bagaimana caranya cari komunitas belajar yang sesuai dengan minat dan kebutuhan saya. Yang kedua, apa saja aktivitas yang biasanya dilakukan oleh sebuah komunitas belajar. Dan yang terakhir, bagaimana cara memanfaatkan komunitas belajar untuk meningkatkan pemahaman dalam mata pelajaran tertentu. Hanya itu saja yang saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf apabila salah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin juga ya Ibu Siti, ada pertanyaan dari live YouTube. Mohon izin saya bacakan pertanyaan dari Ibu Juwanisah Nisah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, mau tanya, kalau membuat Kombel, bila dalam satu gugus bisa nggak? Trik membuat agar menarik SD dalam satu gugus mau bergabung dalam Kombel, bagaimana ya Bu? Beliau Ibu Juwanisah dari Indramayu. Baik, mungkin itu sebagai penutup pertanyaan ada 2 ya Bu ya. Silakan Ibu Siti untuk bisa berkenan menjawab pertanyaan dari Bapak Balki, Kepala Sekolah, kemudian dari Ibu Juwanisah. Silakan Ibu. Terima kasih waktunya Bapak Balki dan Ibu Juwanisa yang bertanya ini senada dengan yang ada di kolom chat juga. Mohon maaf saya tidak bisa melihat chatnya. Tapi tadi ada pertanyaan yang nyaris sama, yaitu bagaimana mengembangkan komunitas belajar ini. Bapak tidak mesti menjadi guru penggerak untuk tergerak ya Bapak. Bapak sudah bergerak sekali sebagai kepala sekolah, otomatis Bapak menggerakkan guru-gurunya gitu kan untuk melakukan aktivitas ini. Dan tadi di panduan yang saya arahkan Bapak, yang di PMM itu jelas sekali panduannya Bapak. Nanti kalau misalnya 2 jam itu kita tidak akan selesai nih ngebahasnya. Bapak bisa baca kembali, mohon maaf. Nanti di PMM ada panduannya tuh Pak, bagaimana memanfaatkan Kombel itu supaya optimal. Menjaga keberlangsungannya, kan Kombel itu ada tahap merintis, kemudian ada tahap mengembangkan, ada tahap menjaga keberlangsungan ya Pak ya. Jadi nanti biasanya memang tantangannya di tahap menjaga keberlangsungan. Ini bosan-bosannya udah mulai terasa nih, gimana membangunnya gitu kan. Nanti ada trik-triknya Pak di sana. Itu butuh waktu luang untuk membacanya memang, tapi tadi sebagian garis besar sudah saya bacakan. Nanti Bapak bisa bisa memilih menu belajar apa yang akan Bapak sampaikan di dalam komunitas belajar itu berdasarkan asesmen hasil belajar siswa di sekolah Bapak. Jadi Bapak nanti butuhnya apa sih gitu ya materinya. Jadi Bapak sendiri yang tentukan gitu. Bapak sendiri yang tentukan. Nanti misalnya ini guru-guru itu butuh IT misalnya. Berarti Bapak ngadain misalnya kegiatan belajar tentang pengembangan IT untuk guru misalnya gitu kan. Nanti bisa disesuaikan. Cari narasumbernya yang kompeten di bidang itu. Tadi Bu Ai bilang nih sekolah juga banyak narasumber. Betul. Yang baiknya memang maksimalkan dulu narasumber dalam sekolah jika ada gitu ya. Kemudian itu berarti untuk saling memberdayakan ya Bapak Ibu gitu kan. Kemudian nanti baru mencari ke pihak luar misalnya sesuai tema yang diinginkan. Kemudian juga ini sama nih ada yang arahannya untuk tahapan selanjutnya setelah membuat komunitas KKG di PMM. Tadi sudah disebutkan Bapak, kalau misalnya sudah mendaftarkan di PMM, berarti Bapak silakan
tinggal bikin webinar. Tapi sebelum bikin sudah ditentukan dulu nih narasumbernya mau siapa karena harus didaftarkan. Kemudian link Zoom-nya mana, deskripsinya bagaimana, kemudian waktu dan waktunya kapan itu dipikirkan dulu. Jadi silakan langsung mendaftarkan kegiatan webinarnya di PMM. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mendaftarkan di PMM, artinya Bapak Ibu Kombel itu terbuka untuk siapapun. Jadi jangan sampai daftar di PMM tapi ini buat sekolah saya aja deh. Nah, itu mah berarti nggak usah di PMM atuh gitu ya. Itu mah luring aja gitu ya, dalam sekolah aja. Tapi kalau Bapak Ibu mendaftarkan kegiatan di Kombel di PMM berarti dalam artian Bapak Ibu siap menerima peserta dari berbagai daerah dengan terbuka. Tadi kan Bu Indar nih kita memang main nih pengendalian emosinya seperti apa karena yang masuk mungkin tidak hanya satu suku dengan kita misalnya dengan berbagai waktu. Mungkin untuk yang daerah WIT misalnya ini sudah sangat malam sekali misalnya kita saling hargai itu untuk pengendalian emosi contohnya. Silakan langsung aja bikin kombelnya Bapak. Nanti bikin webinarnya maaf, bikin webinarnya. Tapi syaratnya tadi salah satu penggerak komunitas itu harus ada yang sudah memiliki sertifikat perencanaan pembelajaran. Jadi tidak cukup kurikulum merdeka aja. Kalau sudah ada satu aja, tidak mesti ketuanya, siapapun di 3 penggerak tadi yang sudah memiliki sertifikat perencanaan pembelajaran. Mungkin itu Ibu. Iya, terima kasih ya, luar biasa sekali nih. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan banyak ilmu ya, paket hemat kalau saya bilang, karena dengan menggerakkan komunitas belajar ini kita bisa memasukkan ke dalam PMM sebagai topik kita belajar ya, memasukkan di kinerja kita. Kemudian kita juga dapat memenuhi RHK 36 poin, kemudian kita juga bisa menjadi peserta kemudian pemulasaran begitu. Baik, mungkin itu saja untuk pematerian hari ini dan juga kegiatan inti dari webinar hari ini. Bu Widi, Saya tutup Bu Widi, dengan mengucapkan Bu Widi sebentar terima Bu kasih Widi. banyak dan saya kembalikan kepada ya. Ini mohon maaf baru Halo. kebaca Bu Grenita tadi udah sempat dijawab nggak? Ada yang bertanya tentang meriset RHK? Apakah sudah dijawab? Oh, Belum Ibu, enggak, belum. Oh belum ya, ini baru Ya, kebaca mohon maaf Mas Anas ya. Ini di chat grup. ya, mangga. Satu Apakah pertanyaan RHK lagi ini berarti ya. satu lagi nih yang kelewat. Tadi kan kalau yang tadi nadanya sama tentang bagaimana tahap selanjutnya pengembangan tombol. Tapi yang ini nih agak unik, bagaimana cara meriset atau mengubah RHK. Bisa kok Bapak tombolnya sampai akhir pun, kemarin sampai akhir bulan Juni ya, mau penilaian tuh, mau kirim itu masih bisa dirubah RHK-nya. Jadi nanti misal di awal ini Bapak Ibu masih nggak yakin nih, takut nggak dapat sertifikat banyak-banyak, nanti gimana berat saya pilih RHK sertifikatnya cuma 2 atau 3 saja. Tapi kemudian misalnya di akhir tahun, nanti akhir semester, dapat banyak, Bapak Ibu masih bisa masukkan lagi dengan merubah RHK-nya. Insya Allah bisa. Nanti ada tombol ubah RHK-nya Bapak. Nanti akan terlihat sendiri di PMM, di pengelolaan kinerja Bapak gitu ya. Bisa menambah, bisa mengurangi seperti itu untuk RHK ini. Iya, Begitu, Ibu. terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, alhamdulillah pematerian dan tanya jawab sudah tepat waktu ya, di pukul 20.50. Baik, pertanyaan-pertanyaan luar biasa sudah dijawab dengan tuntas oleh Ibu Siti. Terima kasih, kita berikan aplaus kepada Ibu Siti. Terima kasih Ibu Siti sudah memberikan materinya. Baik, saya moderator yang menemani, mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan dari saya pribadi. Saya kembalikan kepada Ibu host keceh kita, yaitu Ibu Grenita. Saya lupa menulisnya nih. Ya, Ibu Grenita, mangga disilakan. Terima kasih. baik, terima kasih Ibu narasumber dan Ibu moderator. Semoga apa yang kita dapatkan materi pada malam hari ini bisa bermanfaat ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya link absen bagaimana Mas Anas? Ini Di-share sekarang? bisa sekarang saya buka Bapak. Oke, sebentar ya Bapak Ibu link absennya. Untuk foto bareng sekalian untuk Boleh. dokumentasi. Nah, Silakan Bapak Ibu link absen sudah saya share di kolom chat. Baik, selanjutnya kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Boleh dibuka semua ini. Iya, untuk ini ada 2 ya Bapak Ibu, ada 2 halaman. Boleh untuk yang halaman pertama 1, 2. Ya, sebentar Bapak Ibu. Kemudian halaman yang kedua boleh dibuka lagi.